Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kiriman Santet dari Ibu Mertua. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelumnya saya peringatkan untuk kalian memakai earphone kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dalam mendengarkan video kali ini. Jangan lupa untuk kalian persiapkan cemilan kalian dan juga persiapkan tempat ternyaman kalian, karena cerita ini lumayan sedikit agak panjang. Oh ya, semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan untuk kepentingan bersama ya teman-teman. Intinya untuk keamanan dan juga privasi. Nah, bagaimana ceritanya? Untuk kali ini kita langsung saja menuju ke ceritanya. Maya dan juga Roni sudah menjalin hubungan sekitar 3 tahun sejak mereka lulus dari SMA. Keduanya saling berjuang bersama untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Roni. Akan tetapi, selama ini kedua orang tuanya Roni ini belum lulus juga kepada Maya. Memang Roni ini dari keluarga yang terpandang dan memiliki segalanya. Bahkan sekarang juga Roni kuliah dibiayai oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Maya hidup dari keluarga yang sederhana, yang membuat Maya harus mencari pekerjaan untuk membantu membiayai kedua orang tuanya dan kedua adiknya. Apalagi bapaknya yang sedang sakit. Maka dari itu, Maya harus mencari uang lebih banyak lagi untuk membantu pengobatan bapaknya yang sudah lama dideritanya. Bahkan uang yang didapat dari hasil kerjanya saja hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pokoknya faktor ekonomi dan juga derajat keluarga Maya yang tidak sesuai dengan keluarganya Roni. Maka dari itu, kedua orang tuanya Roni tidak pernah mengizinkan Roni untuk menikah dan berpacaran dengan Maya. Pernah suatu ketika Maya datang ke rumahnya Roni, karena Roni yang mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Waktu itu pertama kalinya Maya diajak oleh Roni datang ke rumahnya. Awal pertama Maya datang ke rumahnya saja, ibunya menatap ke arah Maya dengan tatapan yang sangat sinis, membuat Maya saat itu duduk di ruang tamunya terdiam kaku. Roni, ibu gak suka sama anak ini. Mending kamu cari perempuan lain yang lebih cantik dan lebih standar derajatnya dengan kita. Kamu jangan mempermalukan keluarganya kita, Ron. Ucap ibunya Roni terang-terangan tanpa memikirkan perasaan hatinya Maya sama sekali. Maya saat itu hanya bisa tertunduk lesu dan menahan tangisannya setelah mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya. Tapi bu, aku cinta sama Maya bu. Aku mau menikah dengan Maya, ucap Roni. Tidak bisa Ron, ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan perempuan ini. Kamu harus kuliah sampai lulus. Lalu Maya berusaha tegar dan melerai pertengkaran antara Roni dengan ibunya. Sudah mas, bu, kamu ikhlaskan aku ya. Mungkin kita tidak berjodoh. Aku pulang dulu ya mas, ucap Maya. Gak mau Mai, pokoknya aku akan terus sama kamu dan menikah sama kamu, timbal Roni. Akan tetapi Maya tidak memperdulikan hal itu. Maya berpamitan kepada ibunya dan pulang. Bu, saya pamit pulang dulu ya bu. Bagus, sana pergi dan jangan datang ke sini lagi, bentak ibunya. Maya pulang diantar oleh Roni, namun di sepanjang jalan, mereka saling terdiam, tidak saling berbicara. Sesamanya di rumah, Maya langsung masuk dan tidak bicara satu patah kata pun. Maya hanya mengucapkan terima kasih kepada Roni. Makasih ya Ron, ucapnya. Singkat ceritanya, Roni sudah lulus dari kuliah, dan Roni berniat untuk segera menikahi Maya, karena Roni dan Maya selama ini masih menjalin hubungan, akan tetapi hanya diam-diam saja. Suatu ketika Roni mendatangi ke rumah Maya untuk mengajaknya kembali ke rumah Roni untuk meminta izin kepada orang tuanya Roni. Padahal saat itu, Roni belum memiliki pekerjaan dan baru saja lulus kuliah,
tapi dia tetap ngotot mau menikah dengan Maya. Setelah Maya dibujuk oleh Roni untuk ikut datang ke rumah Roni, akhirnya Maya pun mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya Roni. Kamu lagi? Ngapain kesini lagi? Roni, ternyata kamu itu masih berhubungan sama dia ya selama ini. Boleh masuk dulu bu, kita bicara di dalam saja, ucap Roni. Setelah keduanya masuk ke dalam ruang tamu, mereka duduk. Perasaan Maya sangat gugup karena takut dengan ibunya Roni yang selalu saja menghina Maya. Jadi gini bu, aku sama Maya mau segera menikah. Tolong restuin kami. Pokoknya sampai kapanpun ibu tidak akan pernah merestui kalian berdua, ucap ibunya. Kalau ibu tidak mau merestui kami, aku sama Maya akan tetap menikah. Roni pun kemudian menarik tangan Maya dan mengajak Maya untuk pergi dari rumahnya. Mereka berdua pergi ke taman kota yang ada di daerahnya. Ron, kamu mending ikutin apa kata ibumu saja. Jangan memaksakan seperti itu. Kamu tenang aja, Mai. Pokoknya aku akan tetap menikahi kamu. Nanti aku akan segera mencari pekerjaan apapun, jawab Roni. Singkat ceritanya, Roni akhirnya mendapat pekerjaan. Roni bekerja di pabrik sebagai karyawan buruh. Ibunya Roni yang mengetahui hal itu sangat marah karena Roni yang notabene-nya sudah menjadi sarjana malah memilih bekerja menjadi karyawan buruh biasa di pabrik. Kamu ini gimana sih Ron? Sudah kuliah tinggi-tinggi, malah kerjaannya jadi buruh pabrik. Apa nanti kata orang-orang? Ibu malu Ron? Ya kenapa ibu harus malu? Kan pekerjaanku halal bu, jawab Roni. Kamu ini ya selalu saja melawan ibu. Dari pertengkaran antara Roni dan Bu Tuti itulah Roni sekarang jadi mengontrak sendiri di tempat dekat pabriknya dia bekerja. Karena jarak dari rumah ke pabrik lumayan jauh, maka dari itu lebih baik Roni ngekos sendiri saja. Hari demi hari telah Roni lalui, begitu juga dengan Maya. Perlahan-lahan Roni ini bisa mengumpulkan uang dari kerjaannya sendiri untuk segera menikah dengan Maya. Beberapa bulan kemudian, Roni mendatangi ke rumahnya Maya untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya Maya. Akan tetapi Roni tidak membawa kedua orang tuanya, karena kan orang tuanya tidak mau kalau Roni menikah dengan Maya dan juga tidak merestui hubungan mereka berdua. Jadi mana mungkin kedua orang tuanya Roni mau datang ke gubuknya Maya yang tidak seberapa dengan rumahnya Roni, meskipun tidak direstui oleh pihak keluarga orang tuanya Roni. Akan tetapi Roni akan tetap menikah dengan Maya. Kedua orang tuanya Maya sudah merestui hubungan Maya dan Roni. Hingga suatu ketika acara pernikahan mereka pun berlangsung. Pernikahannya digelar dengan sederhana, tidak terlalu mewah. Tamu yang diundang dan yang datang pun juga tidak banyak. Bahkan saat ijab kabul mau dimulai, tidak terlihat keluarganya dari Roni yang datang ke acara pernikahannya. Akan tetapi pernikahan itu masih tetap dilanjutkan hingga akhirnya mereka berdua sudah sah menjadi sepasang suami istri. Setelah menikah, Maya diboyong oleh Roni. Maya ikut dengan Roni ke kontrakan yang ada di dekat pabriknya. Maya juga masih tetap bekerja karena Maya harus membantu kedua orang tuanya meskipun dia sudah menikah. Maya bekerja jualan online yang sekarang ini sebagai tambah-tambahan dan membantu kedua orang tuanya. Sedangkan Bu Tuti masih saja tidak terima dengan pernikahan Roni ini. Dan kedua orang tuanya Roni tidak pernah bertemu dengan Roni selama anaknya itu menikah dengan Maya. Bahkan juga Bu Tuti tidak mengetahui di mana tempat kontrakannya Roni. Mereka juga tidak pernah saling berkabar satu sama lain. Hingga suatu ketika Bu Tuti jatuh sakit karena memikirkan Roni setiap harinya. Bu Tuti dirawat di rumah sakit karena menderita sakit gula dan kambuh karena stres karena memikirkan Roni yang sekarang ini. Semenjak Bu Tuti sakit itulah, Pak Gani, bapaknya Roni, menghubungi Roni. Kebetulan hari itu hari Minggu dan Roni libur tidak berangkat bekerja. Saat sedang asik menonton televisi bersama dengan Maya, tiba-tiba saja dering teleponnya berbunyi. Mas, itu HP-mu bunyi.
ada telepon, ucap Maya. Lalu Roni segera menatap layar ponselnya, dan ternyata telepon masuk dari Pak Gani. Assalamualaikum Ron. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak, teman telepon? Jawab Roni. Ibumu Ron. Ibu kenapa Pak? Ibumu sakit, sekarang di rumah sakit. Kamu datang ya ke sini? Ibu katanya pengen ketemu sama kamu, ucap Bapak. Iya Pak, aku akan ke sana sekarang. Kemudian Roni mengakhiri sambungan teleponnya dan segera bersiap-siap menuju ke rumah sakit. Mas, ada apa mas? Ayo cepat kamu siap-siap. Kita ke rumah sakit sekarang, ibu sakit. Akhirnya Maya dan Roni pun pergi ke rumah sakit dengan menggunakan motornya. Sesampainya di rumah sakit, Roni langsung datang dan memeluk ibunya. Ya, yang sedang terkapar itu berada di ranjang. Bu Tuti dan juga Roni pun saling berpelukan dan menangis. Ron, ibu kangen sama kamu. Maafin ibu ya Ron. Aku juga kangen sama ibu, sama bapak. Ya sudah, aku maafin bu. Aku juga minta maaf, jawab Roni. Akan tetapi Bu Tuti menatap ke arah Maya dengan tatapan yang masih saja sinis dan tidak mengenakan. Seketika Maya pun tertunduk dan juga tidak berani menatap ke arah mertuanya. Ibu sudah mendingan. Sudah, kan sudah ketemu kamu. Syukurlah bu, kalau gitu aku pulang dulu ya bu sama Maya. Kenapa buru-buru? Baru saja kita bertemu sebentar Ron. Iya bu, Maya masih ada kerjaan jadi buru-buru. Sudahlah, biar dia pulang sendiri. Kamu di sini saja, kata Bu Tuti. Ya nggak bisa lah bu, kasihan dia. Nggak apa-apa mas, aku pulang sendiri saja naik angkutan. Kamu di sini dulu. Tapi Maya, sudahlah mas, tidak apa-apa. Aku pulang dulu ya bu. Bu cepat sembuh, ucap Maya. Namun saat Maya mengatakan pamitnya itu, ibu mertuanya malah memalingkan mukanya dari hadapan Maya. Akhirnya Maya pun pulang sendiri dengan naik angkutan umum, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Maya. Singkat ceritanya, Bu Tuti mertuanya Maya akhirnya sembuh dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah beberapa bulan Maya dan Roni menikah, akhirnya mereka berdua diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya keturunan. Ya, setelah seminggu mertuanya keluar dari rumah sakit, Maya dinyatakan hamil oleh dokter. Saat itu, setiap paginya Maya merasakan mual-mual dan pusing sekali yang dirasakan pada kepalanya. Karena Roni khawatir dan cemas, akhirnya Roni membawa Maya ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat di rumah sakit, Maya langsung diperiksa oleh dokter, dan dokter mengatakan kalau Maya positif hamil dan usia kandungannya sudah 3 minggu. Alhamdulillah, keduanya pun saat itu sangat bahagia, karena sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Maya juga memberitahu kepada orang tuanya. Mereka pun ikut bahagia mendengar kabar baik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya, Roni, ayo masuk, ucap ibunya. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka berdua menghampiri terlebih dahulu ke rumah orang tuanya Maya. Karena memang rumah sakitnya dekat dengan rumah kedua orang tuanya, maksud kedatangan Maya dan Roni mampir ke rumah kedua orang tuanya Maya ini juga untuk memberitahu kabar baiknya. Kalian mau minum apa? Ibu buatkan dulu minumnya, ucap ibunya Maya. Apa aja bu, terserah. Beberapa saat kemudian, ibu datang dengan membawakan 2 gelas minuman untuk Maya dan Roni. Ini silakan diminum, ucap ibunya Maya. Iya bu, terima kasih. Kenapa kalian tumben datang ke sini? Ada apa nih? Lalu bapaknya Maya datang dengan jalan yang terpapah-papah karena kakinya sakit. Bapaknya duduk di hadapan mereka berdua. Tanpa lama-lama, setelah semuanya kumpul, Maya langsung memberitahu kabar bahagia kepada kedua orang tuanya. Jadi tadi aku sama Mas Roni dari rumah sakit, ucap Maya yang belum bisa menahan rasa harunya. Dan tentu saja Maya belum selesai bicara. Kamu sakit apa, May? Aku gak sakit bu, sekarang aku hamil, ucap Maya. Alhamdulillah, ucap kedua orang tuanya. Kamu harus jaga kandunganmu dan jangan stres, kata ibunya. Iya bu, jawabnya dengan singkat.
Akhirnya mereka singgah lama di rumah kedua orang tuanya dan saling bercengkrama, sampai Roni dan juga Maya tidak sadar kalau hari sudah mulai petang. Setelah selesai melihat arah jam tangannya, Roni pun mengajak Maya untuk segera pulang. Sudah sore, ayo pulang. Iya mas. Roni dan Maya pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pulang. Singkat ceritanya, Maya setiap hari bekerja semakin diforsir karena alhamdulillahnya dagangan online banyak yang membeli. Usia kandungannya sudah masuk 4 bulan dan saat itu Maya benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Padahal sudah dinasihati oleh suaminya untuk tidak terlalu capek dan stres, tetapi Maya ini ngeyel kalau dibilangin dan juga tetap saja akan mau bekerja. Saat usia kandungan 4 bulan itu, Roni baru saja menghubungi Bu Tuti untuk memberitahu kalau Maya sedang hamil. Namun responnya Bu Tuti biasa saja, tidak bahagia sama sekali mendengar kabar itu. Suatu ketika saat malam hari, Maya merasakan sakit sekali pada perutnya yang membuat Roni cemas, serta panik dan bingung harus berbuat apa karena sudah tengah malam. Aduh mas, sakit perutku mas, rintih Maya. Sabar ya Mai, kata Roni. Karena hanya itu yang dapat Roni katakan kepada Maya. Roni juga mengambilkan air hangat, lalu dengan handuk kecil ditempelkan pada perut Maya supaya rasa sakit pada perutnya itu perlahan menghilang. Akan tetapi, masih sama saja, membuat Roni semakin panik. Dan mau tidak mau akhirnya Roni membawa Maya pergi ke rumah sakit dalam keadaan dini hari sekitar pukul 1 malam. Dengan berboncengan mengendarai motornya Roni ini melajukan motornya. Dengan pelan-pelan, terlihat jalanan yang dilewatinya sangat sepi dan suasananya sangat mencekam. Apalagi mereka berdua harus melewati sebuah kuburan yang ada di kanan kiri jalan itu. Namun Roni mencoba memberanikan diri dan juga tetap berdoa. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh dan bulu kuduk mulai berdiri. Tiba-tiba saja saat Roni melihat ke arah spion, dia melihat ada sosok pocong yang berdiri dari balik kaca spionnya itu. Seketika Roni terperanjat dan tidak fokus mengendarai motornya. Tapi Roni tidak menceritakan hal itu kepada Maya karena takut nanti Maya jadi ketakutan. Kenapa mas? Tanya Maya. Nggak apa-apa kok Mai, kedinginan aja ini. Tadi ya jadi oleng. Pada kala itu dia berucap berbohong. Akhirnya Roni tetap fokus dan terus membaca doa-doa surat-surat pendek. Dan seketika saat Roni menatap kembali ke arah spionnya, sosok pocong itu sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di rumah sakit yang buka 24 jam nonstop. Di rumah sakit, Maya langsung ditangani oleh dokternya. Dan betapa terkejutnya Maya dan Roni saat apa yang dikatakan oleh dokter. Kata dokter, Maya mengalami keguguran karena janinnya tidak berkembang di dalam perutnya. Sontak mereka berdua sangat sedih mendengar apa yang dikatakan oleh dokternya. Akan tetapi Maya dan Roni ikhlas menerima ujian itu. Bu Tuti kali ini datang menjenguk Maya ke rumah sakit. Bukan ikut berduka, malah mencaci maki Maya dan menyalahkan Maya. Kamu ini tidak becus merawat kandungannya, jadinya ya gini kan? Memang kamu itu pembawa sial untuk anakku, bentak Ibu Tuti. Hatinya Maya begitu sangat teriris mendengar cacian ibu mertuanya itu. Apalagi Maya sedang bersedih kehilangan janinnya, ditambah cacian dari ibunya itu, yaitu ibu mertuanya tepatnya, membuat tangisannya Maya pecah dan tidak tertahankan lagi. Gitu aja nangis, cengeng sekali, ucap ibu mertuanya. Maya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Dia hanya terdiam dan terus menangis. Ibu jangan gitu dong bu sama Maya. Ini juga bukan kesalahan Maya bu, ucap Roni. Bukan kesalahan dia gimana, jelas-jelas dia tidak menjaga kandungannya, timbal Bu Tuti. Singkat ceritanya Maya sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokternya. Keadaan Maya masih sangat syok dan juga masih sedih. Roni sebagai suaminya terus ada buat Maya dan menenangkan Maya. Semenjak Roni berpacaran dan menikah dengan Maya, Roni selalu melawan ibunya dan tidak mendengarkan apa kata ibunya. Itu yang membuat Bu Tuti sakit hati.
dan benci kepada Maya. Sampai sekarang Bu Tuti belum juga mau menerima Maya sebagai menantunya. Beberapa bulan kemudian setelah Maya sudah pulih kembali dari kegugurannya itu, Maya diberikan kepercayaan kembali untuk bisa hamil lagi. Di kehamilannya kali ini Maya benar-benar menjaga sekali kandungannya. Bahkan sekarang Maya sudah tidak lagi bekerja berjualan online karena tidak diizinkan oleh Roni. Karena Roni takut kalau kandungannya terjadi seperti kehamilan Maya yang pertama. Ibunya Maya juga jadi sering ke kontrakannya Maya untuk menjaga Maya di saat Roni sedang berangkat kerja. Maya benar-benar sangat berhati-hati dengan kehamilannya yang kedua ini. Semua apa yang diinginkan Maya saat ngidam selalu dituruti oleh Roni. 9 bulan kemudian akhirnya Maya akan melahirkan. Malam harinya Maya sudah merasakan kontraksi pada perutnya yang dirasakan sangat sakit sekali. Sampai Maya tidak mau makan sama sekali. Bahkan malam itu Maya tidak bisa tidur. Keesokan harinya Maya langsung dibawa Roni ke rumah sakit karena akan melahirkan. Sekitar pukul 9 pagi, Maya melahirkan anaknya dengan selamat dan anaknya berjenis kelamin laki-laki. Anaknya sehat dan tampan. Roni langsung mengumandangkan azan di telinga anaknya saat lahir. Singkat ceritanya Maya dibawa pulang ke kontrakannya dan setelah Maya melahirkan, beberapa tetangganya datang untuk menjenguk dan mengucapkan selamat kepada Maya dan Roni. Beberapa hari setelah Maya melahirkan, tiba-tiba saja Bu Tuti dan Pak Gani datang ke kontrakan mereka untuk yang pertama kalinya. Seperti biasanya, orang tuanya Roni selalu menyalahkan Maya dan mencaci maki Maya. "Kamu tinggal di kontrakan yang seperti ini, Ron, selama ini? Kok kamu betah, Ron?" ucap Pak Gani. "Iya, andai saja kamu gak nikah sama Maya, pasti kamu tidak akan hidup susah seperti ini. Memang Maya ini pembawa sial," timbal Ibu Tuti. Ibunya Maya yang ada di kontrakan tersebut pun merasa tidak terima kalau anaknya dihina seperti itu. "Jaga ya mulutnya, Bu. Jangan menyalahkan anak saya. Ini sudah takdir mereka. Lagian kenapa Ibu datang ke sini? Kan Ibu tidak sudi datang ke kontrakan yang kumuh seperti ini," ucap ibunya Maya. "Alah ya terserah saya dong, mau datang ke sini atau enggak. Emang kamu siapa ngelarang saya?" jawabnya Bu Tuti. Sudah cukup, jangan bertengkar di sini," ucap Roni. Kegaduhan mereka membuat tetangga sekitar itu berdatangan ke kontrakannya Roni dan Maya. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya salah satu tetangganya. "Nggak tahu nih. Orang datang-datang kok ngajak ribut," ucap ibunya Maya. Bu Tuti seketika malu dibuatnya. Bu Tuti pun mengalah pergi dari kontrakan Roni dan juga Maya. Sesamanya di rumah, Bu Tuti masih kepikiran tentang kejadian tadi pagi. Dia sudah dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya karena Bu Tuti tidak terima dan sudah terlalu benci dengan Maya, Bu Tuti pun akan membalaskan dendamnya kepada Maya. Bu Tuti pergi ke salah satu dukun santet. Sebelumnya Bu Tuti membawa foto terlebih dahulu sebagai media santetnya. Kebetulan di kamarnya Roni masih tertempel fotonya Maya di tembok kamarnya. Jadi Bu Tuti mengambil foto yang sudah dicetak itu dan pergi ke rumah dukun santet bersama dengan Pak Gani. Keesokan paginya, Bu Tuti dan juga Pak Gani ini pergi ke tempat dukun santet itu dengan menggunakan mobil. Tempatnya jauh berbeda di pelosok dan perjalanan yang ditempuh mereka sekitar 3 jam perjalanan. Bu Tuti juga sudah menyiapkan mahar yang cukup banyak untuk membayar dukun santet itu. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di tempat dukun santet tersebut. Rumahnya berada di dalam hutan dan masih berbentuk bilik bambu. Namun saat mereka masuk ke dalam rumahnya, di dalam rumahnya terlihat bersih dan rapi. Interior dalam rumahnya serba hitam dengan kain hitam yang menempel pada dinding bilik rumahnya. Dan ada banyak sesajen yang tertata rapi di atas meja. Ada kemenyan, kembang-kembangan, dan ada banyak juga boneka pocongan untuk media santetnya. Saat Bu Tuti dan juga Pak Gani masuk ke dalam rumah Mbah Dukun, mereka mencium bau ruangannya itu sangat anyir. Seperti bau darah membuat mereka bergidik ngeri. "Ada perlu apa kalian?" tanya Mbah Dukun.
Jadi saya mau anak ini menderita Mbah, karena saya sangat benci dengan wanita ini, ucap Bu Tuti sembari memberikan foto kepada Mbak Dukun. Tanpa berkata-kata apalagi, Mbak Dukun pun langsung menyalakan kemenyan dan juga mengikat foto itu pada boneka pocongan. Lalu setelah itu diikat dengan tali pocong, foto itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum yang tajam. Mbak Dukun mulai merapalkan mantranya dan mulutnya berkumat kamit. Entah apa yang dibacakannya. Seketika hembusan angin kencang datang masuk ke dalam rumah Mbak Dukun, membuat bulu kuduk Bu Tuti dan Pak Gani seketika merinding dan berdiri. Sebenarnya Bu Tuti takut melakukan hal ini, akan tetapi rasa takutnya terkalahkan dengan rasa benci dan dendamnya itu. Setelah Mbak Dukun selesai membacakan mantranya, boneka pocongan itu diberikan kepada Bu Tuti. Ini bonekanya, dan juga kubur di belakang rumahnya target. Baik Mbah, jawab Bu Tuti dengan singkat. Sesaat setelah menerima boneka pocongan itu, Bu Tuti langsung memberikan amplop coklat kepada Mbak Dukun sebagai maharnya. Dan tanpa berkata apapun, mereka berdua langsung pergi meninggalkan rumah Mbak Dukun. Singkat ceritanya, Bu Tuti dan Pak Gani sampai di rumah malam hari. Dan keesokan harinya Bu Tuti serta Pak Gani berniat untuk datang ke rumahnya Roni dengan alasan untuk menjenguk cucunya. Padahal selama Roni memiliki anak, anaknya Roni ini tidak dianggap cucu oleh Bu Tuti dan Pak Gani. Assalamualaikum, ucap Bu Tuti dan Pak Gani. Waalaikumsalam, jawab Maya. Ibu, bapak silakan masuk. Ibu Maya. Kali ini tumben kedua orang tuanya Roni mau dijabat tangannya dan dicium oleh Maya. Padahal biasanya tidak pernah mau. Pikir Maya saat itu mungkin kedua orang tuanya sudah mau menerima Maya dan sudah sadar. Roni mana? Tanya ibu mertua. Di kamar mandi Bu, sedang mandi. Oh gitu, ibu penasaran keadaan belakang rumah kamu. Ibu boleh lihat ke sana nggak? Tanya Bu Tuti alasan. Iya boleh Bu, silakan. Tapi aku tunggu di sini saja ya Bu, nggak apa-apa kan? Kali ini kesempatan Bu Tuti untuk menguburkan boneka pocongan itu di belakang kontrakannya. Sedangkan Pak Gani mengajak bicara dengan Maya di depan sambil melihat cucunya. Sedangkan Roni masih mandi belum selesai. Jadi Bu Tuti dengan leluasa menguburkan boneka pocongan itu di halaman belakang yang sudah dibawa di dalam tasnya. Setelah selesai menguburkan benda boneka pocongan itu, Bu Tuti menutup kembali dan kemudian meratakan tanahnya supaya tidak ada yang curiga. Bu Tuti menguburkan boneka pocongan itu tepat di bawah pohon pisang yang ada di belakang kontrakan. Singkat ceritanya, Bu Tuti datang kembali ke depan dan juga ikut berbincang-bincang dengan Maya. Gimana Bu, sudah Bu? Sudah, belakangnya ternyata luas ya, ada banyak pohonnya juga, jawab Bu Tuti. Iya Bu, lumayan, bisa buat jemur baju juga, jawab Maya. Bu Tuti pun terpaksa berbuat baik dengan Maya agar Maya tidak curiga. Setelah selesai menguburkan boneka pocongan itu, Ibu Tuti dan Pak Gani berpamitan untuk pulang. Saat itu juga Roni baru datang karena selesai dari kamar mandi. Loh, ada bapak ibu ternyata. Sejak kapan kalian datang ke sini? Udah dari tadi, ini juga mau pulang, jawab Bu Tuti. Loh, buru-buru banget Bu. Iya, ibu ada arisan. Ya sudah, hati-hati ya Pak, Bu, makasih sudah mau mampir ke sini. Akhirnya Bu Tuti dan Pak Gani pun pulang karena rencananya sudah terlaksanakan. Tadi mau apa ibu bapak Mai? Main Mas, tadi juga ibu lihat belakang rumah katanya penasaran, jawab Maya. Oh tuh ben banget ya Mai. Iya Mas, tadi juga baik banget sama aku Mas, gak seperti biasanya. Bagus dong kalau gitu Mai, berarti ibu bapak sudah menerima kamu, timbal Roni. Ya semoga saja Mas begitu, jawabnya. Sore itu Maya masih terlihat biasa saja, hanya saja mengeluh pusing pada kepalanya, dan tiba-tiba saja tubuhnya keluar gatal-gatal, namun gatalnya hanya beberapa saja di bagian kaki. Namun saat itu Maya pikir mungkin karena digigit nyamuk jadi gatal-gatal. Usia bayinya itu baru seminggu dan setiap malam alhamdulillahnya bayinya tidak pernah rewel. Akan tetapi, beda dengan malam ini, bayinya nangis kejar tidak seperti biasanya. Dan saat pukul 10 malam tiba-tiba Maya merintih meringis kesakitan pada bagian perutnya.
Sakit sekali, rintihnya. Roni pun panik dengan Maya di sisi lain. Roni juga sedang sibuk menenangkan bayinya yang terus nangis. Kamu kenapa, Mai? Perutku sakit banget, Mas. Seperti ditusuk-tusuk ucapnya. Ya sudah sabar, kita ke rumah sakitnya besok saja. Lagian ini anak kita masih rebel banget, kamu tahan sebentar ya. Akan tetapi Maya masih saja merintih menangis kesakitan pada bagian perutnya. Sampai tangisnya tidak tertahankan, gatal-gatal yang dikiranya digigit nyamuk itu juga semakin malam semakin banyak dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Gatal-gatal itu sangat menjijikkan bentuknya dan bernanah. Beberapa jam kemudian rasa sakitnya perlahan mulai menghilang dan akhirnya Maya bisa tertidur. Bayinya juga sudah terlelap di sampingnya. Namun di dalam mimpinya, Maya didatangi oleh sosok pocong dengan wajah ibu mertuanya. Sontak Maya terperanjat, dan di dalam mimpinya itu, sosok pocong berwajah ibu mertuanya mengatakan kepada Maya, "Kamu harus mati." Sosok pocong itu perlahan-lahan mendekati ke arah Maya dengan membawa ular besar yang melilit di leher sosok pocong wajah ibu mertuanya, yaitu Bu Tuti. Namun sosok pocong itu dengan wajah yang sangat menyeramkan dan sinis menatap wajahnya Maya. Seketika Maya berteriak saat sosok pocong itu mendekatinya dengan ular besar yang dibawanya itu. "Tidak, tolong, tolong!" teriaknya. Roni seketika terbangun karena mendengar teriakan Maya. Akhirnya Roni pun membangunkan Maya. Mai, bangun Mai, kamu kenapa?" ucap Roni. Maya pun terbangun dengan napas yang terengah-engah dan keringat mengucur membasahi bajunya. "Kamu kenapa, Mai? Kamu mimpi buruk ya?" tanya Roni. "Iya mas, tadi aku melihat sosok pocong tapi wajahnya ibumu. Terus ada ular besar di lehernya. Dia mengatakan kalau aku harus mati katanya," jelas Maya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, itu kan hanya mimpi. Istighfar Mai." "Astagfirullahaladzim." "Kamu tenang ya, jangan takut," jawab Roni. Sebelum pergi ke rumah sakit, Roni dan Maya pergi terlebih dahulu ke rumah orang tuanya Maya untuk menitipkan bayinya. "Assalamualaikum," ucap Maya. "Waalaikumsalam, Maya, Roni. Kamu kenapa, Maya, kok begini?" "Gak tahu Bu, makanya aku kesini mau nitipin bayiku. Soalnya aku mau pergi ke rumah sakit mau periksa," jelas Maya. "Ya sudah, sini anaknya. Kalian pergi sekarang sana." Singkat ceritanya, sesampainya Maya dan Roni di rumah sakit, Maya langsung diperiksa oleh dokter. "Gimana keadaan istri saya, Dok? Dia sakit apa?" Namun dokter tidak bisa menjelaskan apa sakitnya, karena secara medis Maya tidak menderita sakit apapun. Akhirnya dokter hanya memberikan salep gatal dan pereda nyeri rasa sakit saja di perutnya. Mereka pun akhirnya pulang. Namun bayinya tidak dijemput terlebih dahulu karena kata ibunya, biar bayinya sama ibunya Maya dulu, supaya Maya pulih. Setelah pulang dari dokter, Maya merasakan sakit yang teramat pada perutnya dan gatal-gatal pada seluruh tubuhnya. Sampai obatnya sudah diminum pun, rasa sakitnya masih sama, malah semakin sakit perutnya. Malam harinya Maya melihat ada bayangan hitam datang ke dalam kamarnya dan tiba-tiba saja miniatur yang ada di rak dinding kamarnya itu seketika terjatuh dengan sendirinya hingga pecah. Prak! Sontak Maya dan juga Roni pun terkejut. Roni pun membersihkan pecahan belingnya. Bayangan hitam itu masih saja berdiri di pojok kamarnya. Padahal di dalam kamarnya itu tidak ada orang yang berdiri di kamar itu. Saat Maya menatap bayangan hitam itu dengan seksama, tiba-tiba saja bayangan hitam itu berubah menjadi sosok pocong. Dan anehnya sosok pocong itu pun sama persis dengan apa yang dimimpinya waktu itu. Sosok pocong itu berubah wujud menjadi ibu mertuanya. Maya sontak terkejut dan ketakutan, dia menarik selimutnya dan menenggelamkan tubuhnya. Tiba-tiba saja selimutnya seperti ada yang menarik. "Ah, jangan ganggu, pergi sana," teriaknya. Roni yang sedari tadi pergi ke belakang rumah untuk membuang serpihan beling seketika datang dan melihat Maya sedang berteriak ketakutan.
Anehnya Roni tidak melihat sosok pocong di dalam kamarnya. Mai, kamu kenapa, Mai? Ketakutan gitu. Dengan perlahan-lahan Maya mulai mengintip dan mengeluarkan kepalanya dari balik selimutnya. Kamu kenapa sih, lihat apa? Tanyanya lagi. Aku lihat pocong yang ada di mimpi datang, Mas, dan wajahnya itu ibumu. Ah, kamu ini, mana ada pocong? Itu hanya halusinasi kamu saja, jawab Roni. Benar, Mas, aku lihat dengan kepala mataku sendiri, jawabnya. Sudah, mending kamu istirahat saja. Perutnya udah gak sakit lagi kan? Singkat ceritanya, tengah malam Maya terbangun dan rasa sakit pada perutnya itu terasa kembali dan katalnya semakin parah. Kali ini katal-katalnya itu mengeluarkan bau busuk. Tapi Roni tidak jijik sama sekali dengan istrinya. Roni selalu menemani Maya dalam keadaan apapun. Wah, sakit. Kenapa, Mai? Kamu sakit lagi? Kok berubah jadi bau busuk gini sih, Mai, katal-katalnya? Ucap Roni. Sakit, Mas. Sabar ya, Mai. Besok kita ke dokter kulit kita, kata Roni. Keesokan paginya, Maya dan Roni pun pergi ke rumah sakit yang lebih besar dan menemui dokter spesialis kulit untuk memeriksakan sakitnya Maya. Sesamanya di rumah sakit, Maya langsung diperiksa oleh dokter spesialis tersebut. Sampai Maya di ronsen untuk dicek keadaan kulitnya, sehingga mereka harus menunggu beberapa saat hasil ronsennya itu keluar. Setelah hasil ronsennya itu keluar, kata dokternya, Maya itu tidak menderita sakit apapun karena hasil dari ronsennya ini normal-normal saja. Dokter spesialis itu pun sama seperti dokter umum yang sudah mereka datangi. Dokter hanya memberikan obat salep untuk gatal-gatal yang dialaminya. Namun sama saja salep itu tidak mempan mengobati rasa gatalnya Maya. Apalagi sakit perutnya itu semakin bertambah parah. Pernah suatu ketika saat Maya buang air besar, yang keluar dari duburnya itu adalah sebuah paku yang berkarat, membuat Maya dan juga Roni semakin merasa ada kejanggalan. Maya juga seketika batuk-batuk, anehnya batuknya yang keluar darah dan disertai dengan paku berkarat. Semakin hari, Maya semakin kurus dan Maya juga tidak nafsu makan. Setiap malam Maya didatangi oleh sosok pocong yang berwajah ibu mertuanya di dalam mimpinya dan selalu mengatakan hal yang sama, kamu harus mati, membuat Maya semakin ketakutan. Akan tetapi Maya lebih rajin sholat dan juga mengaji. Di saat mengaji, rasa sakit pada perut dan juga gatal pada sekujur tubuhnya itu pun perlahan-lahan hilang. Setiap hari, setiap habis maghrib, Maya merasakan ingin buang air besar dan selalu keluar paku. Setelah selesai buang air besar, Maya juga selalu merasakan batuk-batuk dan keluar darah serta paku. Karena sudah tidak bisa seperti ini terus, akhirnya Roni membawa Maya ke salah satu praktisi atau seorang ustadz yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sesamanya di rumah Pak Ustadz tersebut, Pak Ustadz langsung mengatakan kepada Maya, sepertinya Pak Ustadz sudah tahu apa yang telah terjadi dengan Maya. Mereka pun dipersilakan duduk oleh Pak Ustadz dan duduk saling berhadapan-hadapan. Kasihan kamu, Mbak, ucap Pak Ustadz. Kasihan kenapa, Pak Ustadz? Memangnya istri saya kenapa? Istrimu ini sudah disantet, ucap Pak Ustadz. Santet? Siapa yang menyantet, Pak Ustadz? Tanya Roni lagi. Tanpa menjawab apapun, Pak Ustadz memerintahkan agar Maya untuk berbaring di tempat praktek yang sudah disediakan. Silakan berbaring di sini, Mbak. Dengan perlahan-lahan menahan rasa sakitnya, Maya berbaring di tempat praktek yang sudah disiapkan. Lalu Pak Ustadz langsung membacakan doa-doa kepada Maya. Seketika Maya teriak-teriak kesakitan, tubuhnya memberontak. Roni pun memegangi tubuhnya, yaitu tubuhnya Maya agar tidak memberontak lagi. Wah, sakit, aduh, ampun. Namun Pak Ustadz tetap membacakan doa dan tiba-tiba sosok yang ada di dalam tubuhnya Maya itu pun merasuki tubuhnya. Kamu siapa? Tanya Pak Ustadz. Kamu siluman ular ya? Ucap Pak Ustadz. Sosok ular yang ada di dalam tubuhnya Maya itu menganggukkan kepalanya dengan lidahnya yang dijulurkan ke depan. Kemudian, kenapa kamu ada di tubuh orang ini? Tanya Pak Ustadz. Saya disuruh Pak Ustadz untuk membuat anak ini mati.
ucap siluman ular itu. Kalau begitu, kamu keluar saja dari orang ini, kasihani dia. Kalau kamu tidak mau, maka saya akan bakar kamu, ucap Pak Ustadz. Tidak mau, ucap siluman tersebut. Tanpa ampun, Pak Ustadz pun langsung membacakan doa-doa untuk mengeluarkan jin yang dikirim dari dukun santet tersebut. Tubuhnya Maya semakin kejang-kejang dan memberontak. Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga sosok jin yang ada di dalam tubuhnya Maya kepanasan. Ampun, ampun, panas, teriaknya. Pak Ustadz mencoba mengeluarkan sosok jin itu, dan sebelum mengeluarkan sosok siluman ular yang ada di dalam perutnya Maya, Pak Ustadz meminta izin terlebih dahulu kepada Roni suaminya. Karena Pak Ustadz akan memegang perut Maya untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya. Maaf, Mas Roni, saya mau minta izin untuk memegangi perut istrinya Mas, apa nggak boleh? Oh iya boleh Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz mulai memegangi perutnya Maya dan membacakan doa-doa. Saat perutnya dipegang, Maya langsung kejang-kejang kepanasan. Saat jin itu sudah keluar dari dalam tubuhnya Maya, Maya langsung terkapar pingsan. Seketika, dari dalam perutnya keluar cacing dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga mengeluarkan bau busuk. Lalu setelah Maya sadar, Pak Ustadz memberikan air putih yang didoakan terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Maya untuk diminum. Ini silakan kamu minum, dan sisakan air putihnya untuk membasuh seluruh tubuh kamu yang gatal-gatal itu, ucap Pak Ustadz. Maya pun langsung meneguk air putih itu dan menyisikannya. Lalu Pak Ustadz memerintah kepada Maya untuk perlahan-lahan dibasuh ke seluruh tubuhnya. Saat Maya membasuhkan air putih itu ke seluruh tubuhnya, Pak Ustadz sembari membacakan doa. Setelah selesai, Pak Ustadz masih merasa ada yang janggal dan masih belum tuntas. Akhirnya Pak Ustadz membuka mata batinnya dan menerawang seisi rumahnya, Roni dan juga Maya. Di sana Pak Ustadz melihat ada benda yang tertanam di belakang rumahnya. Maaf Mas, masih ada kejanggalan yang belum selesai dari santet ini. Di belakang rumahnya Mas ada sesuatu benda yang tertanam. Apa itu Pak Ustadz? Tanya Roni. Lebih baik kita ke sana langsung saja Mas, ucap Pak Ustadz. Akhirnya Roni, Maya dan Pak Ustadz pergi bersama-sama ke kontrakannya Roni. Saat pertama Pak Ustadz masuk ke dalam kontrakannya Roni dan Maya, Pak Ustadz ini merasakan hawanya sangat berbeda. Hawanya panas dan tidak tenang. Mereka pun langsung pergi ke halaman belakang rumahnya. Saat Pak Ustadz menerawang kembali, Pak Ustadz tertuju pada tanah di bawah pohon pisang. Pak Ustadz pun memerintahkan kepada Roni untuk menggali tanah tersebut. Saat digali oleh Roni ini menemukan ada sebuah boneka pocongan yang terdapat fotonya Maya yang diikat dengan menggunakan tali pocong. Pak Ustadz, ini apa Pak? Tanya Roni. Ini boneka pocongan dari dukun santet sebagai media santetnya Maya. Astagfirullah, ucap Roni dan Maya. Lalu siapa yang melakukan santet ini Pak Ustadz? Tanya Maya. Setelah saya terawang orang yang melakukan santet kepada Maya, masih ada garis keturunannya dengan kamu Ron. Maksudnya, Pak Ustadz bagaimana Pak? Tanya Roni. Ia dari keluargamu yang mengirimkan santet untuk Maya, karena mereka tidak suka dengan Maya. Tanpa dijelaskan, Maya pun tahu siapa yang mengirimkan santet itu kepada Maya. Dan Maya pun teringat kembali saat kedua mertuanya yang berada di rumahnya itu beberapa bulan lalu datang ke rumah dan bersikap baik sekali kepada Maya. Ibu mertuanya juga pergi ke belakang rumahnya. Ternyata ada maksud tertentu. Bawa sini boneka pocongan itu, ambil korek dan langsung kita bakar saja, ucap Pak Ustadz. Roni pun kemudian mengambil korek api untuk membakar boneka pocongan itu. Pak Ustadz pun langsung membakar boneka pocongan itu sampai menjadi abu. Setelah boneka pocongan itu terbakar, Maya tidak merasakan sakit lagi dan dengan perlahan-lahan gatal-gatal yang ada di tubuhnya pun memecah dan menjadi kering. Akhirnya Maya sudah kembali normal seperti semula. Maya juga mengambil anaknya yang ada di rumah ibunya. Selama pengobatan, anaknya dititipkan pada ibunya dan ibunya Maya pun tidak keberatan. Sedangkan Maya dan juga Roni mendapatkan kabar dari adiknya Roni kalau kedua orang tuanya tiba-tiba sakit.
Sekarang Bu Tuti yang menderita sakit perut rasanya seperti ditusuk-tusuk, sama seperti apa yang dirasakan oleh Maya saat itu. Sedangkan Pak Gani, dia tiba-tiba saja stroke dan tidak bisa berbicara. Bu Tuti dan Pak Gani dirawat di rumah sakit, namun bukannya keadaannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Bu Tuti ini juga kulitnya penuh dengan koreng yang banyak sekali dan gatal sekali, serta bernanah dan baunya sangat busuk. Saat diperiksa oleh dokter, kata dokter Bu Tuti tidak menderita sakit apapun secara medis. Padahal sudah jelas-jelas Bu Tuti merasakan kesakitan dan gatal-gatal. Pak Gani tidak bisa berbicara serta semua tubuhnya terasa kaku sekali. Roni dan juga Maya pun menjenguk kedua orang tuanya Roni. Bu Tuti melihat Maya terkejut karena Maya terlihat baik-baik saja, bahkan terlihat sehat. Setelah melihat keadaan ibunya yang dialami sama seperti Maya, Roni pun mengundang Pak Kiai untuk membantu sakitnya Bu Tuti ini. Saat di Terawang, kata Pak Kiai, Bu Tuti ini telah mendapatkan karma. Karena santet yang dikirimkan oleh dirinya kepada Maya itu malah berbalik menimpa dirinya dan suaminya, yaitu Pak Gani. Bu Tuti sakitnya ini dalam keadaan mata yang melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Serta saat dibacakan doa-doa oleh Pak Kiai, tiba-tiba saja perutnya Bu Tuti membuncit seperti orang yang sedang ambil besar, sehingga urat-urat yang ada di dalam perutnya itu terlihat dan seperti akan meledak, serta meluluh lantahkan seisi dalam perutnya. Bu Tuti tubuhnya memberontak saat sedang dibacakan doa oleh Pak Kiai, hingga sampai pada akhirnya Pak Kiai selesai mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Tuti. Tiba-tiba saja di atas ranjang tidurnya Bu Tuti ada seekor ular yang sangat besar sekali, yaitu siluman ular. Pak Kiai pun berperang dengan sosok siluman ular tersebut, sehingga akhirnya Pak Kiai yang menang. Namun ternyata nyawanya Bu Tuti itu, yaitu ibu mertuanya Maya, tidak bisa terselamatkan. Bu Tuti meninggal dunia dengan matanya yang masih saja melotot, lidahnya menjulur ke depan serta perutnya yang membuncit. Selama beberapa jam Pak Gani juga meninggal dunia dalam keadaan mulutnya yang miring atau merot dan matanya melorot serta lidah menjulur ke depan. Kedua jenazah orang tuanya Roni dibawa pulang untuk segera dimandikan. Saat sedang dimandikan, perutnya Bu Tuti selalu keluar cairan putih kental yang berbau busuk, sedangkan Pak Gani tubuhnya membiru dan bengkak. Setelah dimandikan, jenazah Bu Tuti dan juga Pak Gani dikafani terlebih dahulu. Saat dikafani, perutnya Bu Tuti selalu mengeluarkan cairan putih, membuat kain kafan tersebut basah dan sudah berkali-kali kainnya diganti, masih saja keluar cairan putih itu. Sedangkan Pak Gani saat dikafani, kain kafan itu selalu saja terbuka sendiri. Pak Kiai yang ada di situ memerintahkan kepada Maya untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan kedua orang tuanya. Di depan para pelayat dan juga para kerabatnya sebagai saksi bahwa Maya sudah memaafkan dan juga mengikhlaskan kepergian kedua mertuanya itu. Saya Maya, selaku menantunya Bu Tuti dan juga Pak Gani, sudah memaafkan kedua mertua saya itu dan saya juga sudah ikhlas atas kepergian mereka, ucap Maya. Setelah Maya menyatakan pernyataan tersebut, akhirnya kedua jenazah mertuanya Maya ini bisa dikafani dan tidak mengeluarkan cairan apapun lagi. Bahkan perutnya Bu Tuti juga sudah tidak membuncit lagi. Akhirnya jenazah kedua mertuanya Maya ini disolatkan dan dibawa ke pemakaman untuk segera dimakamkan. Singkat ceritanya, setelah kepergian mertuanya, sekarang Maya dan juga Roni sudah hidup bahagia tanpa ada gangguan ataupun guna-guna lagi. Dan rumah peninggalan kedua orang tuanya Roni itu kali ini ditempati oleh Roni, Maya, anaknya dan adiknya Roni. Roni sudah tidak bekerja di pabrik itu lagi dan tidak mengontrak di kontrakannya. Sekarang Roni yang mengelola bisnis orang tuanya, yaitu mengelola toko material Pak Gani. Toko yang dikelola Roni itu semakin berkembang dan sukses. Sekarang sudah beberapa cabang toko materialnya di kota lain. Roni juga sudah bisa membeli mobil sendiri, serta sekarang Roni membuka bisnis baru, yaitu membangun kontrakan di kotanya. Jumlahnya cukup banyak. Bahkan sekarang anaknya sudah berusia 2 tahun, dan sekarang Maya tengah hamil lagi. Semoga kita dijauhkan dari hati yang kotor dan dijauhkan dari yang namanya dendam hingga membuat orang lain menderita atau bahkan
malah membuat diri kita sendiri yang menderita akibat perbuatan yang ditanamnya. Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya, baik cepat ataupun lambat. Ambil sisi baiknya dan ambil sisi buruknya juga, bahwa sesama manusia jangan saling menyakiti dan harus saling memaafkan. Dan terima kasih, akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Sebelumnya terima kasih atas support kalian selama ini, jangan lupa tetap terus like, comment, dan share, serta subscribe, dan jangan lupa untuk kalian menyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau terlalu cepat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.